السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memulai kembali kajian yang sempat terhenti lama, yaitu tafsir yang ringkas, tafsir dari Syekh Sa'di, Taisir Al-Karimir Rahman. Dan kita masih pada surat An-Nisa, pada ayat yang ke-49 dan 50. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi ithman mubina. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah kau lihat orang-orang yang mensucikan diri-diri mereka sendiri? Bahkan sesungguhnya Allah lah yang mensucikan siapa yang dikehendaki, dan tidak akan ada yang dizalimi sedikit pun. Lihatlah bagaimana mereka berdusta. Wa kafa bihi itsman mubina, dan itu cukup baginya sebagai dosa yang sangat jelas. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada nabinya dan rasulnya, tidakkah kau lihat bagaimana mereka, para ahlul kitab, yuzakkuna anfusahum, yang mereka mensucikan diri-diri mereka sendiri, yakni menyatakan bahwa kami anak-anak Tuhan, kami kecintaan Tuhan, kami begini, kami begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegurnya. Dan kata Syekh Sa'di dalam tafsir kita ini, hadza ta'jibun minallahi li'ibadi wa taubih lilladzina yuzakkuna anfusahum minal yahudi wan nasara. Bahwa ayat ini adalah
gambaran dari Allah betapa mengherankannya. Ta'jib menunjukkan betapa mengherankannya Yahudi dan Nasrani. Dan juga sekaligus taubih, menganggap jelek atau mengejek mereka. Lihatlah bagaimana mereka mensucikan diri mereka sendiri, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wa man naha nahwahum, dan juga siapa-siapa yang berjalan di jalan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun ayat ini mengenai Yahudi dan Nasrani, mengenai ahli kitab, tetapi di dalamnya ada peringatan bagi kita semuanya agar kalian pun jangan seperti mereka. Jangan bangga diri, jangan sombong, jangan menganggap diri paling hebat, paling baik, paling suci, dan pasti akan masuk surga, pasti dicintai oleh Allah. Ini tazkiyah li nafsihi. Padahal tazkiyah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ihtada. Jangan kalian sucikan diri kalian, kata Allah. Sesungguhnya Allah tahu siapa yang paling suci dan siapa yang mengikuti petunjuk. Siapa yang mengikuti hidayah, siapa yang saleh, Allah yang lebih tahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di dengan kalimat Yahudi wan Nasara wa man naha nahwahum. Yahudi dan Nasrani dan yang mengikuti mereka, yang berjalan di jalan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengkhabarkan bahwa di antara kita akan ada orang-orang yang mengikuti jejak mereka. La tattabi'unna sananal ladina min qablikum. Sungguh niscaya kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, maksudnya Yahudi wan Nasara? Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi? Yani kalian akan mengikuti mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga di sini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan mengikuti Yahudi dan Nasrani, khususnya dalam masalah tazkiyatun nafsihi, mensucikan dirinya sendiri. Wadzalika annal yahud wan nasara yaqulun, di antaranya orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kamilah anak-anak Allah, kecintaan Allah. Atau ucapan mereka, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, enggak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Ini juga tazkiyah, merasa diri paling hebat, paling selamat. Enggak ada yang masuk surga kecuali kami, kata Yahudi, kata Nasrani. Wa hadza mujarrad da'wa, ini semua hanya pengakuan. La burhana 'alaiha, enggak ada bukti-buktinya. Maka Allah katakan pada mereka, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dan Allah perintahkan nabinya, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan pada mereka, mana buktinya jika kalian jujur, kalau kalian kekasih Allah, kecintaan Allah, kalau kalian adalah anak-anak Tuhan dan seterusnya. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wa lan yatamannahu abada bima qaddamat aydihim. Kata Allah di dalam surat Al-Jumu'ah, wahai orang-orang Yahudi, jika kalian menganggap
bahwa kalian adalah awliya'ulillahi min dunin nas, kami wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, kami kecintaan-kecintaan Allah, tidak yang lain. Min dunin nas, yakni manusia yang lain tidak, hanya kami saja, Yahudi. Maka kata Allah, fatamannaul maut in kuntum sadiqin. Harapkanlah mati kalau kalian jujur. Harapkanlah mati jika kalian jujur. Mengapa demikian? Karena kalau engkau kecintaan Allah, wali-wali Allah, kekasih Allah, maka ketika mati itu adalah pintu menuju keridhaan Allah dan surganya. Kalau benar-benar kalian dicintai oleh Allah, maka kematian itu adalah pintu untuk mendapatkan kekekalan yang abadi dalam jannah. Kalau kalian memang kasih Allah, fatamannaul maut, berharaplah mati in kuntum shadiqin. Apa kata Allah selanjutnya? Wala yatamannawnahu abada. Mereka enggak akan berharap mati selama-lamanya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang paling takut mati. Bahkan mereka adalah orang-orang yang paling ingin hidup. Bahkan salah seorang mereka berharap lau yu'ammar alfasana fama huwa bimuzahzihi. Dan mereka walaupun diberi umur 1000 tahun gak akan selamat dari api neraka, tetap ujung-ujungnya neraka. Yawaddu ahaduhum lau yu'ammar alfasana. Berharap salah seorang mereka kalau bisa berumur 1000 tahun lagi. Artinya apa? Takut. Lihatlah orang-orang beriman, kaum muslimin, kaum mukminin, para sahabat, generasi pertama umat ini, pengikut Rasulullah SAW. Bagaimana mereka berharap untuk mendapatkan syahid dalam jihad fisabilillah. Bagaimana mereka ingin mendapatkan syahadah, terbunuh dalam jihad fisabilillah. Itu membuktikan kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin mereka di atas jalan yang benar. Adapun Yahudi, falan yatamannawnahu abadan. Limadza? Bima qaddamat aydihim. Mereka enggak akan berharap mati selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, karena apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Mereka merasa, mereka akui di hati kecil mereka bahwa mereka merusak agama, mereka mengganti, mereka menambahi, mereka mengurangi, mereka mencurangi agama. Kalau mati saya akan diazab. Mereka tahu itu. Maka Allah katakan wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa orang-orang yang zalim. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam ayat ini yang sedang kita bahas, Allah Subhanahu wa taala merendahkan mereka, mengejek mereka dan mengajak kita untuk melihat, lihatlah betapa jeleknya mereka. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, lihatlah orang-orang yang mensucikan diri mereka sendiri. Tidak malu. Padahal Allah lah yang pantas, Allah lah yang berhak memuliakan siapa yang dikehendakinya. Allah lah yang berhak untuk mensucikan siapa yang dikehendakinya. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadza mujarrad da'wa la burhana 'alaiha. Berarti ucapan mereka nahnu abnaullah wa ahibba'u, kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, kecintaan-kecintaannya, mujarrad da'wa, hanya pengakuan. La burhana 'alaiha, enggak ada bukti-buktinya. Wa innamal burhanu ma akhbara bihi fil Qur'an. Adapun bukti-bukti adalah apa yang Allah katakan dalam Quran. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahkan siapa yang tunduk, menundukkan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala
dalam keadaan berbuat ihsan, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Rabbnya. Dan bagi mereka tidak ada rasa khawatir, enggak ada rasa takut alaihim, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Ini bukti, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Enggak ada keraguan padanya. Kalau beriman dan beramal saleh, kalau dia masuk Islam, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia berbuat ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan kalaupun dia tidak melihat Allah, dia yakin kalau Allah melihatnya. Orang seperti ini dijamin la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan ditimpa rasa takut, enggak akan ditimpa rasa khawatir, dan mereka tidak akan bersedih. Merekalah wali-wali Allah. Merekalah auliyaullah, wali-wali Allah. Adapun haula'il yahudi wan nasara yang yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, yang merubah-rubah kalimat Taurat, merubah-rubah kalimat Injil dari tempat-tempatnya, maka mereka tidak pantas dikatakan waliullah. Mereka justru merusak agama Allah. Maka yang demikian tidak pantas dikatakan kecintaan Allah. Kalau mereka mengaku-ngaku, menganggap diri mereka kami kecintaan Allah, maka itu kedustaan. Itu adalah kedustaan. Maka ikhwan fillah azakumullah, Allah lanjutkan ayatnya bahwa mereka berdusta. Undur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Lihatlah bagaimana mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Di dunia selalu merasa khawatir, merasa takut, dalam artian dia merasa belum sempurna, merasa belum demikian keadaannya, belum suci, belum bersih, selalu berusaha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu merekalah orang-orang yang suci. Sehingga ketika malaikat akan mencabut nyawanya, malaikat akan memberikan kabar gembira kepadanya. La takhaf wa la tahzan. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih. Bergembiralah dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala, berita gembira. Sehingga matinya mereka orang beriman tersenyum. Matinya tenang tenteram. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sebaliknya orang-orang kafir yang menentang agama Allah, bahkan merusak agama Allah, maka ketika mati takut, saya merusak agamanya. Maka nyawanya diriwayatkan sampai ke ujung-ujung jari kakinya dan ke ujung-ujung jari tangannya, gak mau dicabut. Maka betapa susahnya mereka mati, karena mereka berusaha untuk melawan. Saya tidak mau mati. Ikhwan fillah a'azakumullah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Malaikah yadribuna adbarahum. Malaikat akan memukul bokong-bokong mereka dan memukul punggung-punggung mereka. Akhriju anfusakum. Keluarkan diri-diri kalian. Dipaksa harus mati. Betapa sakitnya. Tetapi mereka yang beriman ridho untuk mati. Karena tahu, karena merasa dalam keadaan dia sudah berusaha, sudah berupaya. Dan karena dikhabarkan oleh malaikat-malaikat yang turun kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan bersedih. Gembiralah dengan surga yang Allah siapkan. Maka dia akan meleleh nyawanya dari tubuhnya dengan mudah, mengalir seperti air keluar dari mulut
teko atau caretnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, radiyatan mardiyah, dengan ridha dan diridhai. Fahaula'i humul ladina zakkahumullah. Merekalah orang yang disucikan oleh Allah SWT. Merekalah orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sendiri tidak mensucikan diri-diri mereka, tapi Allah mensucikan mereka. Balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah lah yang mensucikan siapa yang dikehendakinya. Aibil imani wal amal salih, yang disucikan dengan keimanan dan dengan amalan saleh. Bitakhalli anil akhlaqir radhilah wat tahalli bis sifatil jamilah, yaitu dengan takhalli wa tahalli. Takhalli dengan kha maknanya membersihkan diri. Takhalli anil akhlaqir radhilah, membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang jelek. Wa tahalli dengan ha maknanya menghiasi dirinya. Wa tahalli bis sifatil jamilah, dan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik. Latihan ibn a'azakumullah. Berarti bagaimana seseorang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan diberi hidayah oleh Allah, diberi tambahan keimanan, dan diberi taufik untuk bisa beramal saleh, dan dia bisa menjadi suci dan disucikan oleh Allah kalau yatakhalla wa yatahalla. Yatakhalla min akhlaqir radhilah wa yatahalla min akhlaqil jamilah. Membersihkan diri dari akhlak yang jelek dan menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Demikian bahasa Arab. Beda satu titik saja sudah jauh perbedaannya. Takhalli dengan tahalli. Tulisannya hampir sama, bahkan tulisannya sama, hanya titiknya berbeda. Yang satu ha tanpa titik, yang satu kha dengan titik. Yang takhalli maknanya membersihkan dirinya dari kata khala, ini mengosongkan. Yang dengan ha tanpa titik adalah dari kata hilyah, perhiasan. Tahalli menghiasi diri. Wa amma haula'i fahum in zakau anfusahum biza'mihim annahum ala syai' wa anna thawaba lahum wahdahum fa innahum kadzabatun fi dzalik. Adapun mereka Yahudi dan Nasrani dan yang sejenisnya dari pengikutnya yang menjalani jalannya, mereka walaupun mensucikan diri-diri mereka sendiri dan mereka menganggap bahwa mereka punya kedudukan di sisi Allah, ternyata dusta. Ketika mereka menganggap anna thawaba lahum, menganggap bahwa pahala akan didapat oleh mereka, wahdahum, sendiri mereka, yakni mereka sendiri, orang lain tidak dapat, hanya mereka saja min dunin nas, fa innahum kadzabah, tetapi sesungguhnya mereka berdusta. Laisa lahum min khisaliz zakin nasib, mereka tidak memiliki bagian-bagian kesucian sedikit pun. Mereka tidak memiliki khisaluz zakin, mereka tidak memiliki sifat-sifat orang yang suci, tidak memiliki sifat-sifat orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memiliki nasib, bagian dari sifat-sifat kesucian. Limadha? Bisababi zulmihim, karena kezaliman mereka. Wa kufrihim, karena kekafiran mereka. La bidzulmin minallahi ta'ala lahum, bukan karena kezaliman Allah. Astagfirullah, maha suci Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala la yadhlim ahada, Allah tidak mendolimi siapapun. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah tidak mendolimi mereka, tapi mereka sendiri yang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Dan Allah katakan dirinya, wa ma ana bidhallamin lil abid, sungguh aku tidak menjadi yang mendolimi hamba-hamba.
Ini aku tidak akan menjadi orang atau tidak akan menjadi yang menzalimi hamba-hambaku, kata Allah. Subhanallahi amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Mereka menyatakan bahwa Allah lah yang mendolimi saya diginikan, saya digitukan. Astagfirullah. As-sabab dhulmuhum anfusahum. Yang menjadi sebab mereka tidak disucikan adalah kedoliman mereka sendiri. Maka Allah katakan wala yudlamuna fatila. Mereka tidak didolimi sedikit pun. Sudah pernah dibahas kalimat fatil, kalimat nakir, apa lagi? Yang semuanya barakallahu fikum dari biji korma. Karena mereka biasa sangat kenal dengan makanan mereka sendiri yaitu korma. Di kulitnya atau di bijinya ada seperti kulit ari. Itu namanya kitmir. Di tengah ada garis dan kalau kamu ambil seperti ada sumbu atau ada sesuatu seperti garis begitu. Yang juga gak ada nilainya seperti kitmir tadi, gak ada nilainya. Kemudian nakir, cekungan yang ada di biji tersebut. Itu juga la syai, gak ada nilainya. Maka tiga perkara ini sering dijadikan contoh untuk menunjukkan sedikit pun tidak ada. Tidak dizalimi sekitmir pun, tidak dizalimi sefatil pun. Ini fatil yang di belahan biji korma tadi itu. Tidak dizalimi senakir pun. Artinya semua maknanya sama, tidak dizalimi sedikit pun. Wa hadza li tahqiqil umum. Dan ini untuk mentahqiq keumuman. Artinya la yudlamuna syai'an wala miqdar al-fatil. Artinya tidak didolimi sedikit pun walaupun sefatil korma tadi. Walaupun sesumbu yang ada di biji korma itu pun tidak. Alladhi fi syiqqin nawah, yang ada di belahan biji korma. Syiq belahan, nawah biji korma. Awilladhi yufattal min waskhil yadi wa ghairiha, atau apa yang dipilin di kotoran tangan. Kalau kamu gosokkan tangan dengan tangan biasanya akan muncul pilinan kecil sekali kotor, ya. Segitu pun tidak dizalimi sefatil pun. Qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Lihatlah bagaimana mereka membuat kedustaan-kedustaan. Yaftarun maknanya mengada-adakan. Kadzib kedustaan. Lihatlah bagaimana mereka mengada-adakan kedustaan. Ikhwan ibn a'azakumullah, dengan tazkiyah mereka atas diri mereka sendiri itu kedustaan yang besar. Jangan dikira hanya sisi kesombongannya. Oh, kami akan masuk surga, kami pasti akan masuk surga, kalian semua gak akan ada yang masuk surga. Bukan hanya itu, tetapi terkandung makna lain yang tidak kalah jeleknya. Terkandung makna lain yang tidak kalah jeleknya, yaitu bahwa agama kami agama yang benar. Agama kami agama yang hak. Makanya kami ahli surga. Ini lebih mengerikan lagi dari yang pertama. Pertama kesombongan, kedua penipuan. Pertama kesombongan, kami adalah ahli surga, kami kekasih-kekasih Allah. Itu kesombongan. Kedua, berarti agama kamilah agama yang hak. Agama yang kami buat, agama yang kami bikin, agama yang kami sudah rekayasa, itu yang hak. Ini penipuan terhadap agama, berdusta atas nama Allah. Sehingga dikatakan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa mereka berdusta, dan Allah katakan undur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Lihatlah bagaimana mereka membuat kedustaan-kedustaan, ai bitazkiyatihim anfusahum, yakni dengan mereka mensucikan diri-diri mereka sendiri. Li'anna hadza min a'dhamil iftira' 'ala Allah.
karena itu merupakan sebesar-besar kedustaan atas nama Allah. Limadha? Mengapa dikatakan sebesar-besar kedustaan? Al-jawab, li'anna madmun tazkiyatihim, karena kandungan dari pujian mereka terhadap diri mereka sendiri, kandungan dari tazkiyah mereka terhadap diri mereka sendiri adalah al-ikhbar, pengkhabaran, bi anna Allah ja'ala ma hum alaihi haqqan, mengkhabarkan bahwa apa yang mereka jalani Allah jadikan sebagai kebenaran. Terkandung di dalamnya pemberitaan, ikhbar, bahwa apa yang mereka jalani disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi annallaha ja'ala ma hum alaihi haqqan, bahwa apa yang dijalani oleh mereka Allah anggap sebagai kebenaran, buktinya dicintai, buktinya dijamin dengan surga, buktinya dikatakan kekasih-kekasih Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan ma'alaihil mu'minun al-muslimun batila, sebaliknya berarti ajaran lain, ajarannya kaum mukminin, kaum muslimin, pengikut Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang batil. Kata mereka, yang masuk surga cuma kami, ma'syarul yahud. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami kekasih-kekasih Allah. Atau seperti dalam salat Jum'ah tadi, in zamtum annakum awliya'u lillah min dunin nas, kamilah wali-wali Allah, bukan kalian. Min dunin nas, enggak ada manusia lain yang merupakan wali-wali Allah kecuali kami, kata Yahudi. Maknanya apa? Maknanya ajaran mereka yang benar, sedangkan ajaran lain batil. Ini mengerikan sekali. Barakallahu fikum. Wa hadza a'dhamul kadhib, dan ini sebesar-besar kedustaan. Wa qalbul haqa'iq yaj'alul haqqa batilan wal batil haqqan. Ini adalah pembalikan fakta. Qalbul haqa'iq, pembalikan fakta, menjadikan yang hak, au bija'lil haqqi batilan wal batili haqqan. Yani dengan menjadikan yang hak sebagai kebatilan dan menjadikan kebatilan sebagai hak. Walihada qala, oleh karena itu dikatakan pada ayat berikutnya atau pada lanjutan ayatnya, wa kafa bihi itsmam mubina, dan cukuplah dengan itu sebagai dosa yang sangat jelas. Ay dhahiran bayyinan mujiban lil uqubah, dosa yang sangat jelas, yang sangat zahir, yang sangat gamblang, yang mengharuskan pelaku-pelakunya untuk mendapatkan balasan. Al-balighah, yang sangat keras, wal adzab al-alim, dan adab yang sangat pedih. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat yang disebutkan hanya kalimat yuzakkuna anfusahum, mensucikan diri-diri mereka. Tetapi dipahami para ulama ahli tafsir bahwa di kandungan makna kalimat tersebut ada makna yang mengerikan. Bahwa agama kamilah yang hak, agama kalian batil. Atau dengan makna Allah ridho dengan agama kami dan Allah tidak ridho dengan agama kalian. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu subhanallah Allah gambarkan pula di ayat berikutnya. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Lihatlah orang-orang yang kami berikan bagian dari kitab. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Lihatlah yang kami berikan bagian dari kitab. Mereka yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman kepada jibt dan taghut. Beriman pada tukang-tukang sihir, beriman pada tukang-tukang ramal, beriman kepada kahin, dukun-dukun, dan seterusnya dan sejenisnya. Itu jibt wa taghut.
Wa yaqulun, dan berkata, haula alladzina kafaru ahda. Orang-orang kafir itu lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Lihat betapa jahatnya mereka. Orang-orang kafir musyrikin yang mereka tahu itu musyrikin dan mereka tahu orang-orang itu orang-orang kafir. Tetapi karena ingin menjelekkan agama yang dibawa oleh Nabi terakhir, karena ingin menjelekkan pengikut Nabi Muhammad SAW, mereka sampai berkata orang-orang kafir itu lebih benar, lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang beriman. Perhatikan kalimatnya. Wa yaqulun lilladzina kafaru, berkata pada orang-orang kafir, kalian lebih benar dari mereka. Haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, jalan kalian ini lebih lurus. Jalan kalian wahai musyrikin, wahai penyembah Lata, Uzza dan Manat, wahai penyembah berhala, kalian lebih lurus dibandingkan dengan mereka pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini khonibdina azakumullah. Ini tadi tersirat, sekarang tersurat. Di mana tersirat? Di kalimat yuzakkuna anfusahum. Mereka mensucikan diri-diri mereka sendiri. Tersirat di dalamnya, kalau agama mereka lah yang hak, agama yang lain batil. Ternyata Allah jelaskan dengan tersurat setelahnya bahwa mereka berkata orang kafir masih lebih baik daripada kalian. Astagfirullah. Alladzina kafaru ahda sabila, lebih lurus jalannya, lebih mendapatkan hidayah daripada kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Dan Allah katakan ulaikal ladzina la'anahumullah, merekalah yang Allah laknat mereka. Wa may yal'anillah falan tajid lahu nasira, dan siapa yang Allah laknat mereka enggak akan mendapatkan penolong. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallahu salamah wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Naktafi hadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.